Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, bagian 1 yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel nanti yang akan kita pelajari itu meliputi pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan pembentukan sel kelamin melalui pembelahan meiosis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Sel-sel yang sama akan membentuk namanya jaringan, jaringan akan membentuk namanya organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk namanya organisme. Apa fungsinya pembelahan sel? Sel itu berfungsi untuk 1. Pertumbuhan, 2. Perbaikan, dan 3. Untuk reproduksi. Pembelahan sel ada 2 macam, yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik atau sama secara genetik dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita lihat fase pembelahan sel mitosis dan ciri-cirinya. Pada gambar pertama, itu sel mengalami fase profase, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Gambar kedua dari atas, itu sel mengalami fase metafase. Ciri utama dari metafase adalah kromosom berada di tengah-tengah atau berjejer pada bidang pembelahan. Gambar yang ketiga dari atas itu adalah fase anafase. Kromatid kembaran dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Gambar yang keempat itu adalah fase telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang dan akhirnya akan memisah membentuk 2 sel anakan. Macam pembelahan sel yang kedua adalah meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk, disebut haploid. Pembelahan sel meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi karena mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom dari 2N menjadi N atau jumlah kromosomnya menjadi separuh jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Mari kita lihat gambar fase pembelahan sel meiosis dan ciri-cirinya. Gambar paling atas, itu sel mengalami profase pertama, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Gambar kedua itu adalah proses metafase 1, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Gambar ketiga itu merupakan fase anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Gambar keempat adalah fase telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian, setelah didapatkan atau dihasilkan 2 sel anakan, terjadilah tahap kedua atau meiosis kedua, diawali dengan fase profase 2. Membran inti mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian kecil yang terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Dilanjutkan pada metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan.
Anafase 2, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan terakhir adalah telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis adalah tahap akhir dari sebuah pembelahan baik mitosis maupun meiosis. Sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Anak-anakku, setelah mempelajari materi ini, baik dari slide ataupun dari file Word yang sudah dibagikan ataupun dari buku siswa, silahkan mengerjakan evaluasi pada link berikut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.